Mengawali informasi yang pertama, saudara, warga Sembulang menemukan 2 bangunan tidak layak huni, namun masuk daftar relokasi. 2 bangunan tersebut merupakan bangunan bekas tempat mengaji dan gubuk untuk penunggu kolam ikan. Warga Sembulang yang menolak relokasi dibuat heran saat melihat salah satu bangunan yang diklaim warga pro relokasi dan mendapat ganti rugi dari pemerintah. Bangunan tua ini merupakan bekas Taman Pendidikan Al-Quran yang tidak lagi digunakan sejak lama. Jika dilihat secara langsung, hampir seluruh bagian dinding dipenuhi lumut. Bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf ini tidak lagi memiliki pintu, serta tidak lagi ada penutup di bagian jendela. Sementara dari kejauhan juga jelas terlihat bagian atap seng telah berkarat. Dari penuturan warga sekitar, bangunan yang tidak layak huni ini didaftarkan oleh seorang warga pro relokasi dan akan mendapat ganti rugi. Klaim atas kepemilikan rumah ini baru terjadi saat wacana pengembangan Pulau Rempang Eco City mulai terdengar. Jadi awalnya rumah ini milik siapa, Bu, sebenarnya? Ini sebenarnya tidak milik siapa-siapa. Rumah ini awalnya diwakafkan untuk anak ngaji. Nah, dikasihkan kepada masyarakat bahwa anak-anak masyarakat bisa belajar di sini. Nah, jadi setelah kejadian kampung kayak ini udah komplit gini, untuk mendapatkan ganti rugi, mereka sanggup mendaftarkan rumah yang tidak layak dihuni. Contoh aja seperti tingkap jendela itu tak punya, atap-atap udah bolong-bolong. Nah, ini yang tidak kita ketahui oleh pendaftar itu kan. Mereka berambisi untuk mendapatkan ganti rugi. Apakah benar yang rumah tidak layak ini mendapat ganti rugi? Itu yang kita pertanyakan juga. Apa dampaknya kepada masyarakat yang bertahan sampai saat ini, Bu, kalau ada kasus seperti ini, rumah yang sebelumnya tidak ada penghuninya tiba-tiba didaftarkan sebagai KK begitu, Bu? Itu memang kami merasa gelisah karena tidak punya KK, bisa ada KK kan. Ini sebenarnya pihak yang terkait tidak memandang segi harta, mereka hanya ingin suara. Karena menambah jumlah suara itu berarti mengurangi penduduk. Otomatis penduduk sikit-sikit keluar kan, otomatis tinggal sedikit gitu. Jadi mereka tidak alasan untuk mereka punya kakak itu segala macam itu tidak ada lagi. Yang penting mau daftar udah. Itu. Jadi sekarang ini ada 3 keluarga tak punya apa-apa bisa daftar. Jadi karena mereka ingin suara itu tadi. Kalau mereka maunya diduga supaya jumlah kakaknya banyak bertambah, dan gitu. Proses relokasinya bisa cepat, berjalan lancar gitu kan. Tapi untuk saat ini warga yang masih bertahan tetap banyak. Yang pindah-pindah itu cuma PNS, masyarakat yang hanya numpang setahun 2 tahun di sini, dan yang tak punya rumah aja yang daftar. Kalau masyarakat asli sini masih bertahan. Tidak jauh dari rumah ini, terdapat gubuk kecil yang dulunya menjadi pondok untuk menjaga ikan budidaya. Gubuk ini pun juga terdaftar dalam bagian relokasi oleh PP Batam. Untuk sampai pada proses terdaftar relokasi, warga sekitar melihat seorang warga melakukan perbaikan di beberapa bagian, sehingga gubuk ini terlihat layak disebut rumah. Tidak hanya itu saja, berbagai peralatan dapur bekas juga diangkut dan dimasukkan ke dalamnya. Gimana, Pak? Boleh dijelaskan sebelumnya memangnya tempat ini apa? Sebelumnya memang tempat ini memang untuk tanam-tanaman ini aja. Setelah itu dibikinkan untuk menghidupkan, miarakan ikan. Nah, setelah sudah ikan tidak pernah dipanen, memang tidak pernah panen. Nah, berapa bulan kemudian adalah perondengan di orang sama adik iparnya itu kan, adik iparnya si Raimah itu. Jadi setelah itu kami pun aneh juga kenapa ini sampai malam dia kasih bikin rumah nih. Rupanya dia mendaftar
mendaftar, inilah tujuan dia yang dikasih untuk relokasi ini. Berarti ini pondok ini itu dibangun setelah ada isu relokasi. Nah itu setelah dia sudah daftar aja dibangun ini sampai petang tuh. Baru-baru ini warga Sembulang juga mendapati sebuah gubuk penyimpanan drum di tempat pembuangan sementara akan didaftarkan untuk relokasi. Namun rencana tersebut gagal karena warga sekitar cepat mengetahuinya. Tempat pembuangan sampah sementara yang menurut warga informasinya akan juga didaftarkan untuk mendapatkan ganti rugi dalam relokasi Rempang. Bagaimana Bu? Bisa dijelaskan Bu? Awalnya kemarin kan ini kan tempat sampah untuk pembuangan sementara. Tapi kami dapat info bahwa ada salah satu warga ingin mendaftarkan tempat sampah ini untuk mendapatkan ganti rugi. Nah setelah warga tahu yang mau daftar itu belum jadi karena takut dengan warga kan melarang. Dapat informasinya dari mana Bu? Memang informasi itu informasi akurat yang dapat itu. Yang ingin mendaftarkan itu memang warga sini Bu? Memang warga sini, tapi dia bukan warga sini, cuma dia diam di sini. Tapi dia lah punya kakak juga di sini, punya KTP sini. Tapi dia bukan warga asli sini. Jadi sebelumnya dia punya rumah juga Bu di sini? Dia tidak punya rumah. Jadi tinggal di mana Bu? Sekarang ini numpang rumah. Terkait relokasi warga Rempang, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam belum menanggapi konfirmasi yang dilakukan oleh redaksi Batam TV. Tim Batam TV melaporkan dari Rempang.